Dan sekarang insya Allah kita akan masuk ke doa yang kedua, yaitu doa mengenakan pakaian. Salah satu rutinitas yang dikerjakan oleh seorang muslim setiap hari, yaitu menggunakan pakaian, ya kan? Baik itu pakaian dalam, pakaian luar, bagian atas, ataupun bawah, ya, atau mungkin dengan seragamnya, kopiah, topi, dan segala macam, mungkin perempuan jilbab, semua dianggap rangkaian dari pakaian tentunya, ya. Dan Islam datang mengatur semua sisi kehidupan muslim termasuk tata cara berpakaian, dan di antara adabnya adalah menjaga doa. Jadi pada pertemuan ini kita akan bacakan beberapa doa di sini yang diajarkan, baik itu doa pada saat awal mengenakan pakaian, atau pada saat mengenakan pakaian baru, atau pada saat melihat orang lain mengenakan pakaian baru, juga doa pada saat menanggalkan pakaian. Insya Allah setelah kita bahas 4 potongan pasal ini, jadi pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, karena ini satu rangkaian saya akan bahas insya Allah, doanya dan terjemahnya juga makna-maknanya. Kita juga insya Allah coba, semoga Allah SWT berkahi, akan membahas tentang adab-adab berpakaian itu sendiri lebih jauh, ya. Baik, kita akan masuk teman-teman di pasal kedua atau bab kedua lah kita bahasakan begitu, doa mengenakan pakaian. Diangkat oleh Syekh Sa'id rahimahullah, riwayat ahli sunan terutama An-Nasa'i, yaitu doa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau yang pegang bukunya di halaman 17, ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi saya ulangi, Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memakaikanku pakaian ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Doa ini teman-teman dianjurkan dibaca pada saat kita ingin menggunakan pakaian, baik itu pakaian dalam, ya, pakaian luar, bagian atas, bagian bawah, bahkan sampai kepada penutup kepala. Dan ini maknanya luar biasa. Bagaimana kita mengaitkan diri kita dan selalu bergantung kepada Sang Pencipta Allah dalam segala kegiatan kita sebagai seorang muslim. Dibuktikan doa ini bagaimana Allah SWT menjadikan sebagai syariatnya kita memujinya awal menggunakan pakaian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi kasani hadha thawba, yang telah mengenakan pakaian ini untukku. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita bisa memilih, membeli, ya, menyukai, kemudian kenyamanan dalam memakai dan segala macam hal. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita betul-betul mengkaitkan hubungan semua gerak-gerik kita kepada Allah SWT, karena kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengenakan pakaian ini kepadaku atau untukku. Artinya bukan kita, kalau bukan karena izin Allah SWT kita tidak akan bisa menyukai, memilih, membeli, kemudian mengenakannya. Jadi ini akidah seorang muslim, bagaimana dia selalu mengaitkan apapun yang berhubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini lanjutannya dikatakan warazaqanihi, dan menjadikannya sebagai rezekiku. Nah, ini menandakan rezeki itu bukan cuma duit, tapi pakaian, minuman, pakaian, oksigen yang bisa kita hirup, suara yang bisa kita dengar dengan kuping, sesuatu yang bisa dijamah oleh tangan. Artinya semua yang membuat roda kehidupan bisa berputar namanya rezeki. Salah satunya pakaian. Berarti itu adalah rezeki dari Allah SWT supaya kita selalu bersyukur.
Walaupun baju itu murah, tapi tetap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada penutupan doa ini yang luar biasa. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Teman-teman tahu nggak apa sebabnya Qarun? Ya biasa di Indonesia bilang harta karun ya. Kalau harta yang tertimbun dibilang harta karun. Siapa itu Qarun? Bahasa Arabnya Qarun. Dia salah satu pengikut Nabi Musa yang kufur kepada risalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia sombong dengan hartanya, dia menjadi pendukung Fir'aun, akhirnya Allah tenggelamkan dengan hartanya. Sehingga mulailah tersebar kata-kata kalau harta yang tertimbun harta karun. Dari Qarun gitu kan, dari orang ini. Qarun ini tadinya orang miskin. Kemudian Allah SWT berikan dia kekayaan. Begitu Nabi Musa alaihissalam ingatkan agar dia mengeluarkan ya, hak Allah di hartanya, dia malah sombong dan mengatakan semua ini aku dapatkan dari ilmuku. Maka Allah SWT binasakan dia dengan hartanya. Ingat teman-teman sekalian, tangan kita tidak mungkin mengangkat sepotong makanan ke mulut kita. Tidak mungkin hidung ini bisa menghirup oksigen dan mengeluarkan hasil pembakaran. Tidak mungkin lidah kita bisa membedakan mana manis, mana pahit, mana asin, mana asam dalam waktu seketika. Tidak mungkin telinga kita bisa mendengarkan suara dan intonasinya mana besar, mana kecil. Tidak mungkin segala macam hal ya dalam tubuh kita ini seperti sebuah bangunan raksasa dengan rumitnya, lift-liftnya, ya, teratur rapi. Makanan ini tersortir, yang ini akan menjadi nutrisi, energi yang ini yang menjadi bagian daripada darah, yang ini begini, yang ini begitu, yang tidak dibutuhkan menjadi ampas, jadi kotoran. Semua ada tempatnya. Semua itu tidak mungkin kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu teman-teman mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu kalimat yang luar biasa. Kita mengakui kalau memang tidak ada daya dan kekuatan milik kita. Kalau bukan karena Allah, tidak akan mungkin semua itu bisa bergerak. Ini makna daripada doa yang Anda baca pada saat mengenakan pakaian. Dan saya berharap teman-teman sekalian, mulai dari diri saya dan teman-teman yang mengikuti, kita di sini bukan hanya duduk kumpul karena nggak enak sama teman-teman, karena mau meramaikan majelis, karena mau tahu enak nggak sih dengar ceramahnya Ustadz Khalid, atau apalah yang seperti itu. Bukan itu teman-teman. Anda harus mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui yang sedang kita bahas syariat Allah dan siap untuk mengamalkan. Anda harus mengamalkan ini. Jadi doa ini jangan berlalu ya, mumpung kita masih baru bab yang kedua. Doa pakai baju. Ya. Jadi sekarang jangan sampai kita pindah ke doa ini, doa itu terus terlewatkan, Anda tidak menghafal-hafal dan amalkan. Apalagi ini memang keseharian kita. Sebentar pun saya yakin Anda pulang ke rumah setelah kerja misalnya, Anda akan mandi, Anda akan gaji baju untuk tidur atau baju santai di rumah. Besok pagi Anda akan pakai baju lagi. Sama lagi Anda akan ganti lagi sorenya atau malamnya. Terus begitu kan setiap saat bahkan kita seharusnya menghafal ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadat thawba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang terakhir teman-teman kita bahas di pasal atau bab kelima adalah zikir ketika menanggalkan baju, melepaskan. Ini juga ada doanya dan Anda punya kesempatan dapat pahala. Dan pendek saja kita sudah tahu sama-sama baca Bismillah dengan nama Allah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, dan ini termasuk doa yang banyak dianggap remeh oleh orang-orang ya. Mereka kesannya gak penting lah untuk apa baca. Doa mau makan, doa mau tidur, doa mau ini. Padahal luar biasa pahalanya. Luar biasa keberkahannya. Dan akumulasi, kalau kita akumulasikan teman-teman sekalian, misalnya beda antara orang yang baca, mungkin satu kali yang dia bilang, dia kan baca doa mau makan atau doa pakai baju baru, atau dia doa pakai baju, atau dia doa apalah. Termasuk juga nanti ada doa menunggangi kendaraan dan segala macam gitu kan. Nah itu mungkin ada bilang dia berdoa gitu gampang lah, sunnah gitu. Baik, kalau dihitung sudah kehilangan pahala sedikit dan kita tidak pernah kita tahu kadar pahalanya. Mungkin seperti gunung, mungkin seperti 100 gunung kita nggak tahu.
Dan kalau kita akumulasikan misalnya selama 10 tahun si A sama si B, si A tidak pernah berdoa, si B berdoa. Dan 10 tahun dia selalu baca itu. Berapa banyak pahala yang dia dapatkan? Hanya dengan meluangkan waktu berdoa saja. Kemudian pasal atau bab yang ketiga teman-teman, doa mengenakan pakaian baru. Begitu judulnya ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Al-Baghawi. Kata Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya yang pakai baju baru membaca Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, bagimu segala puji. Engkaulah yang telah memakaikanku pakaian ini. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang menjadi tujuan ia diciptakan. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang menjadi tujuan ia diciptakan untuknya. Ya. Ini maknanya dalam sekali teman-teman sekalian ya. Kalau potongan pertama mirip dengan yang doa sebelumnya. Yang pakai baju secara umum tua atau baru. Tapi kalau baju baru ini ada. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu. Anta kasautanihi, engkau lah yang telah mengenakan, memakaikanku pakaian ini. Nah, ini makna yang luar biasa. Kita betul-betul yakin tidak mungkin baju ini kita pilih, kita suka, kita beli, kita kenakan, ya sampai kita merasa percaya diri, kita merasa nyaman. Nah, mungkin dipuji oleh orang dan segala macam. Semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sampai masalah kecil seperti ini pun yang mungkin dianggap remeh orang kita sehari-hari, mereka tidak gantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau Anda baca, selain Anda menguatkan akidah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan tentang Allah, juga Anda mendapatkan pahala karena membaca doa. Ya. Jadi segala puji bagi Allah. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah segala puji bagimu karena engkau telah memakaikanku pakaian ini. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Ini tambahan dari yang sebelumnya ya. Karena dia baju baru kita minta, ya Allah aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang menjadi tujuan ia diciptakan. Jadi kita minta kebaikannya supaya baju itu kalau kita pakai nyaman, bisa bertahan lama dengan kita, bisa menutupi aurat kita, bisa melindungi kita dari panas dan dingin, bisa juga mendatangkan penilaian positif dari orang. Itu semua bisa masuk dalam maknanya. Kita minta kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang menjadi tujuan yang diciptakan. Apapun yang berhubungan dengan tujuan dari diciptakan selama kebaikan, saya minta semua ya Allah. Ini luar biasa, berarti kita tidak mau luput satu pun kebaikan pakaian itu. Dan juga dikatakan wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min syarrihi, dari keburukannya, wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan yang menjadi tujuan ia diciptakan untuknya. Jadi maksudnya aku berlindung kepadamu dari keburukan, maksudnya jangan sampai aku merasa tidak nyaman atau ada masalah lah. Termasuk mungkin karena tidak halalnya dan segala macam. Dan juga keburukan yang dia ditujuan diciptakan, misal kalau ada orang menjahitnya dengan tujuan kejahatan, kita selamat dari situ. Dan ini luar biasa teman-teman, doa yang luar biasa. Dengan hanya 2 baris, kalau di buku ini ada 3 baris, tapi kalau kita tulis di buku tulis biasa yang kita biasa pakai atau anak-anak biasa pakai sekolah, itu cuma paling 1 baris atau 2 baris saja. Alhamdulillah Allah atau Allahumma lakal hamdu. Ya Allah segala puji bagimu, anta kasautanihi, engkau telah memakaikanku pakaian ini. Allahumma inni as'aluka atau as'aluka ya Allah. Ya Allah aku mohon kepadamu, as'aluka min khairihi, aku mohon kebaikannya, wa khairi ma suni'a lahu, dan kebaikan dia dibuat untuknya.
Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma sunna. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan ya, dia diciptakan untuknya itu. Seperti itu. Kemudian yang keempat teman-teman, doa untuk yang mengenakan baju baru. Baik buat kita atau misalnya orang lain gitu ya. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Semoga engkau memakainya sampai lusuh. Dan semoga Allah Ta'ala memberi ganti yang lebih baik untukmu. Hadis riwayat Abu Daud. Ini kalau, tadi kan kalau kita pakai baju sendiri baru. Kalau ini orang lain pakai baju baru ya. Misalnya istri kita baru beli baju, berikan baju atau suami atau anak atau saudara atau teman. Dia pakai baju baru, doakan. Dia dapat baju baru, kita dapat doanya, kita dapat pahala doanya maksudnya. Dia dapat doanya, kita dapat pahala doanya. Tubli, semoga engkau memakainya sampai lusuh, maksudnya semoga lama baju ini kamu pakai. Ada sebagian baju mungkin teman-teman bisa rasakan keberkahannya. Sudah sekian tahun warnanya nggak berubah, ukurannya nggak berubah. Tetap kalau kita pakai ada percaya diri, nyaman, orang lain pun suka melihatnya. Keberkahan Allah berikan. Itu diantaranya kalau orang doakan seperti ini. Tubli, semoga baju itu kau pakai sampai lama gitu kan. Wa yukhlifullahu ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala memberi ganti yang lebih baik untukmu. Artinya kalau dia sampai pun lusuh, sampai kau mau ganti, Allah kasih kau yang lebih baik dari dia. Itu luar biasa. Dan ini juga dalam doa ini ada tatanan sosial ya. Bagaimana seorang muslim mendoakan selalu saudaranya. Supaya selalu bahagia, selalu senang ya. Selalu menggunakan pakaian yang bagus. Dan ini juga sekaligus teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana Islam membolehkan kita menikmati selama itu halal. Kita nikmati, nanti kita sebutkan insya Allah dalam adab-adabnya gitu kan, atau adab-adab berpakaian. Jadi di sini kita lihat teman-teman, kita selalu doakan agar mungkin di lingkungan masyarakat muslim ini seperti tidak ada orang yang susah nantinya. Karena kalau kita saling mendoakan, semoga kau selalu pakai baju baru begini yang bisa bertahan lama dengan kamu, dan juga semoga kalaupun kau ganti nanti Allah gantikan yang lebih baik. Itu kan luar biasa. Dan ada sebuah hadis lain kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim mendoakan muslim yang lain saudaranya ala zahril ghaib, maksudnya tidak berhadapan, mungkin dia doakan lah. Dia doakan tanpa temannya tahu pun, misalnya dia doakan, kecuali akan diijabah oleh Allah SWT. Di bawahnya ada doa lagi yang Nabi SAW ajarkan, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Berpakaianlah yang baru, hiduplah dengan terpuji, dan matilah sebagai seorang yang syahid. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Baghawi. Maksudnya Ibnu Majah dan Al-Baghawi. Ini lebih dalam lagi maknanya. Dan doakan orang lain, ilbas jadidan. Semoga kau selalu pakai baju baru, berpakaianlah yang baru. Ya. Padahal dia pakai baju baru sekarang, tapi orang kan biasa kalau pakai baju baru tuh gembira, percaya dirinya lebih ya. Maksudnya seakan-akan semoga kau selalu begini keadaanmu. Kau akan selalu pakai baju baru. Berarti Islam tidak melarang. Yang penting jangan haram dan jangan berlebihan. Jadi dianjurkan. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Kul man harrama zinatullahi allati akhraja li'ibadi wa tayyibati minar rizq. Siapa yang berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dari kebaikan-kebaikan buat hambanya. Dari kebaikan-kebaikan rezeki ya, dari pakaian yang bagus, kendaraan, rumah, segala macam. Dalam Islam kita boleh. Tidak dalam Islam kita disuruh pakai baju kumuh. Kecuali anda miskin sekali susah. Kalau anda punya nikmat, anda pakai. Pernah ada sahabat begitu, berantakan di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW tanya, kau punya harta? Dia bilang ada. Apa hartamu? Disebutkan. Ada unta, ada kambing. Ada. Kata Nabi SAW, kalau gitu mana kau dari bekasnya Allah? Maksudnya kenapa kau berantakan begini? Karena sebagian orang memahami kalimat zuhud beda teman-teman sekalian. Mereka bilang zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat.
Udah kita nggak usah punya mobil bagus, nggak usah punya baju, nggak usah makan yang enak, nggak usah punya rumah bagus. Pokoknya kita dunia akan kita lalui. Keliru itu akhi dan ukhti. Abu Bakar, ya, Utsman, Talha, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Ubadah, sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya ridwanullahi alaihim, mereka punya rumah besar. Bahkan rumah Khadijah termasuk rumah di komplek elit di Mekah yang ditinggali oleh Nabi SAW bersama setelah menikah dengan beliau. Tinggal berdampingan. Kalau di Jakarta kayak di Menteng mungkin ya, di Mekah itu bersebelahan sama Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kayanya Mekah. Gitu. Nabi SAW tinggal di komplek itu, di situ, di sekitar situ. Nabi SAW waktu menikah beliau berikan setiap istrinya rumah sendiri dan setiap rumah itu ada untanya, gitu kan? Ada kehidupan. Walaupun mungkin kadang-kadang Nabi SAW mungkin mengalami beberapa keadaan yang kehabisan makanan atau apa, itu umum gitu. Jadi ini menandakan teman-teman kita boleh menikmati hidup. Nabi SAW bahkan suruh kita mendoakan saudara kita. Semoga kau selalu pakai baju baru. Ilbas jadidan. Tambah lagi. Wa'ish hamidan. Dan semoga hidupmu selalu terpuji. Selalu kau dipuji. Selalu, maksudnya dipuji ini puji positif ya. Maksudnya selalu orang merasa kau ini punya nilai di mata mereka. Ish hamidan. Hidup memulia. Berarti ini orang pakai baju baru loh. Dia lagi gembira. Kita doakan ilbas jadidan. Selalu pakai baju baru. Wa ish hamidan. Semoga hidupmu bahagia. Tambah lagi doanya luar biasa. Potongan ketiga apa? Wa mut syahidan. Dan matilah syahid. Artinya kalau kau mati semoga kau ditutup dengan mati syahid. Mau apa lagi teman-teman setelah tiga hal ini? Selalu pakai baju baru. Hidupnya bahagia. Tidak ada masalah, tambah lagi kalau mati syahid. Kalau kita hidupnya susah pun ditutup mati syahid sudah luar biasa. Ini sudah bahagia, pakai baju baru, matinya mati syahid lagi. Tidak sembarangan mati syahid itu bisa luar biasa. Masuk surga tanpa hisab, diampuni semua dosanya, gitu kan. Kecuali utang-utangnya dalam riwayat dikatakan kalau orang mati di darat ya, kalau mati di lautan dimaafkan semuanya. Tapi ini doa yang luar biasa. Kita bayangkan teman-teman kalau setiap kita berikan baju, bapak-bapak lah mungkin hadir dalam pengajian kita ini, kalau anda berikan baju istri, berikan baju anak-anak, lalu anda doakan, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Setiap kasih baju baru doakan itu. Atau suami pakai baju baru, ibu-ibu, istrinya langsung mengatakan, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Doakan. Kan luar biasa. Satu rumah itu hidup dengan doa satu sama yang lain. Itu kan luar biasa. Jadi jangan sampai lewat doa-doa seperti ini ya. Saya kalau berikan anak baju langsung saya doakan ini. Cuma bedanya mungkin di sini kalau laki-laki ilbas jadidan, kalau perempuan ilbisi jadidan. Nah, terus di sini wa ish hamidan kita bilang wa ishi hamidan. Wa mut syahidan bagi laki-laki kita bilang wa muti syahidan. Baik, izinkan saya teman-teman sekalian masuk ke pelengkap bahasan kita tentang masalah adab-adab berpakaian bagi muslim dan muslimah tentunya. Anda bisa melihat surah Al-A'raf ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Lanjutan ayat wa libasut taqwa dzalika khair. Coba Anda buka surah Al-A'raf ayat 32 ya. Saya kasih kesempatan dulu dibuka. Ayat 31 32 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Mau sholat di masjid atau di rumah tentu, tapi di masjid ini pendagangannya juga pakai baju yang bagus, yang santun, ya, yang halal. Makan dan minumlah selama itu halal dan jangan berlebihan. Jangan sampai kekenyangan sekali, sampai nggak bisa nafas segala macam. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebihan. Ayat 32-nya,
Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik-baik. Artinya Allah tidak larang kita pakai baju bagus, mobil tadi, rumah dan segala macam yang bagus, tidak dilarang. Tanda tanya situ, kata Allah, siapa yang mengharamkan itu semua? Allah bolehkan. Toh yang haram juga lebih sedikit daripada yang halal gitu. Katakanlah semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Dan khusus untuk mereka di hari kiamat nanti. Jadi di hari kiamat nanti kita juga akan dikasih baju yang bagus, makanan yang mewah, istana yang bagus di surga nanti. Di dunia juga kita dibolehkan selama halal dan tidak boleh berlebihan. Di akhirat juga akan dikasih itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat itu tuh bagi orang yang mengetahuinya. Jadi Al-A'raf 31 32 ya. Baik, kita kembali ke bahasan tadi kita. Jadi tadi yang saya bacakan itu ayat yang pertama saya bacakan itu bukan Al-A'raf 132, tapi Al-A'raf 32 tadi yang baru kita baca terakhir ini. 3132. Baik, ada adab-adab dalam berpakaian. Teman-teman sekalian, yang pertama, gunakanlah pakaian yang halal, jauhi semua yang haram, baik itu halal dari sisi uang yang kita pakai untuk beli ataupun bahan-bahan yang dicampurkan di situ. Termasuk dalamnya teman-teman hati-hati tulisan-tulisan. Ya, karena kadang-kadang kita tidak sadar ada dukungan-dukungan terhadap sebuah tempat maksiat. Ya. Saya pernah berangkat ke salah satu negara Eropa dengan beberapa jamaah waktu itu umrah plus negara itu gitu kan. Kemudian ada jemaah yang sempat izin keluar di malam hari, terus dia balik, ternyata dia keluar habis beli baju kaos. Dan dia jauh-jauh keluar beli baju kaos itu hanya untuk mengejar beli baju kaos merek tempat itu, dan itu ternyata adalah bar dan diskotik, tempat musik-musik gitu kan. Ini harusnya dihindari gitu. Kenapa kita nggak beli baju kaos dan kita coba baju-baju kaos yang islami yang lebih baik lah ya, daripada kita harus pamer pakai baju kaos sana sini ternyata memamerkan sebuah tempat kemaksiatan. Nah ini harusnya dihindari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis ya, tentang masalah ini. Kata beliau, ayuhan nas, inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah, hai sekalian manusia, Allah itu sangat baik, suci, sempurna, tidak menerima kecuali yang tayyibah juga, yang bagus, yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana telah memerintahkan para utusannya. Faqal, Allah berfirman, ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah, inni bima ta'maluna alim. Hai sekalian Rasul, makanlah dari hal-hal yang baik yang telah kami siapkan dan berbuat amal saleh lah. Setelah kau dipenuhi kebutuhan makan minum oleh Allah, maka buat amal saleh. Sesungguhnya aku sangat mengetahui amal yang kamu kerjakan. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari yang hal-hal baik yang telah kami berikan rezeki untukmu. Thumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safara ash'atha akbar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh. Rambutnya acak-acakan, penuh dengan debu.
Yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi, ya Rabbi, yang mengulurkan tangannya ke langit sambil mengatakan wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa ma ta'amuhu haram, sementara makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun haram. Ini yang jadi saksi bahasan kita, pakaian haramnya ya. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberikan pun makanan oleh orang dari sumber haram. Makanya kalau kita tahu sumber haram orang kasih kita dari uang riba, uang haram, jangan dimakan. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah mau terima doanya? Makanan minumannya haram, pakaiannya haram, ternyata pakaian haram bisa menolak doa. Makanya harus pakai yang halal teman-teman sekalian. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullah menjelaskan, wa fihi al-hathu 'ala al-infaqi min al-halal. Di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berinfak dengan harta yang halal. Silakan belanjakan. Membelanjakan harta halal bagian daripada motivasi dalam hadis. Ya. Wan nahyu 'anil infaqi fi ghairi. Dan ada larangan berinfak dengan harta yang tidak halal. Harta haram nggak boleh diinfakkan. Umrohkan, hajikan kerabat orang tua dari uang haram, uang riba, uang curian, manipulasi. Bisa. Nggak diterima. Makin berat di sisi Allah SWT. Wa annal ma'kula wal mashruba wal malbus wa nahwuhuma yanbaghi an yakuna halalan khalisan la syubhata fi. Dan seharusnya makanan, minuman, pakaian dari halal, tidak ada syubhat di dalamnya. Perhatikan, ini penjelasan daripada makna hadis tadi. Jadi jangan pernah teman-teman sentuhkan di tubuh kita baju, jangankan haram, syubhat nggak boleh. Karena syubhat itu ragu nih, halal nggak ya? Nah itu berarti sudah bisa masuk ke bab haram. Bagi seorang muslim, semua dari awal rambut dia sampai ujung kakinya halal semua. Gak ada yang haram bagi dia. Pakaian, minuman, sampai biologisnya segala macam harus halal. Ini yang pertama. Jadi harus halal ya. Yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Karena disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis Bukhari. Jadi kalau itu jelas pakaian perempuan, nggak boleh laki-laki pakai, apapun alasannya. Mau bercanda, mau godain orang kah, mau coba-coba kah. Kalau itu khas laki-laki, perempuan nggak boleh pakai. Kalau ada pakaian memang dasarnya dibuat memang bisa laki-laki bisa perempuan, lain. Mungkin ada bentuk pakaian musim dingin, misalnya sweater. Sweater itu misalnya warnanya hitam, polos. Artinya laki-laki pakai, perempuan laki. Walaupun biasanya kalau saya lihat ya, umumnya memang pasti fashion pun itu memang sudah membedakan mana laki-laki mana perempuan ya. Kadang-kadang ada perbedaan di kerahnya, ada perbedaan di model lengannya, ada sedikit motif apa, ada feminnya lah kalau perempuan gitu. Jadi nggak boleh menyerupai. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata dalam riwayat lain, riwayat Bukhari juga, nomor hadisnya berbeda tentu ya. Kalau tadi sebelumnya 5885, 5885, ini 5886. Kata beliau, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannithina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Rasulullah SAW melaknat, mendoakan agar diangkat berkah hidupnya. Tidur enggak tenang, makan minum enggak pernah cukup, segala macam hal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang kebanci-bancian dan para wanita yang kelaki-lakian.
Juga Nabi SAW bersabda, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Kita sayangkan sekarang, mereka justru yang mau menyerupai lawan jenis ini, dianggap sebagai bahan lelucon, ya, bahan tertawaan. Dianggap dikasih tudukan di tengah-tengah masyarakat. Mulailah LGBT diangkat sebagai sebuah kebebasan. La haula wa la quwata illa billah. Padahal Nabi SAW melaknat mereka. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menyerupai lawan jenis. Ya. Dan ini kenapa hadis ini kita angkat teman-teman sekalian. Karena ini beda semua satu hadis dengan hadis Bukhari tadi. 5885 dan 5586. Ini karena memang banci itu muncul karena bermula dari situ. Mau coba-coba pakaian lawan jenis. Atau dari kecil orang tuanya anaknya laki-laki. Kemudian dia pengen anak perempuan. Lalu dicobalah. Lucu ya pakai baju perempuan. Dipakein jilbab atau dipakein baju ini. Padahal laki-laki. Atau kakak-kakaknya laki-laki. Anaknya adik paling bungsu perempuan. Lalu kakak laki-lakinya ajak dia supaya seperti laki-laki. Mainnya main bola ini. Yang main laki-laki lah. Akhirnya jadi tumbuh kayak laki-laki. Ini bahaya. Bisa munculkan laknat nanti. Bermula dari situ. Juga Rasulullah SAW bersabda teman-teman sekalian dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra ya di jilid 10 halaman 226. Ibnu Khuzaimah juga sebutkan dalam kitab Tauhid di jilid 2 halaman 861. Juga disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 3063. Kata Nabi SAW, "Thalathun la yadkhuluna al-jannah." 3 golongan tidak akan masuk surga. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka pada orang tuanya. Ini selama dia tidak bertaubat. Yang kedua, wad-dayyuth. Dan dayyuth itu adalah laki-laki yang membiarkan istrinya melakukan pelanggaran agama hanya karena terlalu cinta, dibiarkan istrinya tidak berhijab, dibiarkan istrinya tidak bergaul bebas dengan laki-laki dan segala macam. Dayyuth itu dilaknat. Tidak boleh Anda sebagai laki-laki harus punya cemburu dengan istri Anda. Tapi cemburu positif ya. Cemburu kalau terjadi pelanggaran agama. Bukan cemburu pada orang tuanya, pada mertua kita, cemburu pada ipar. Bukan itu. Itu nggak boleh. Itu cemburu buta namanya. Tapi cemburu pada saat terjadi pelanggaran agama karena Allah melarangnya. Dan yang ketiga ini jadi saksi bahasan kita. Yang dilaknat, yang tidak masuk surga ya. Selain durhaka sama orang tua, dayyuth, laki-laki yang tidak peduli dengan pelanggaran istrinya, apalagi pergaulan bebas dengan lawan jenis. Yang ketiga, warajilatun nisa, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Potong rambut seperti laki-laki, pakai pakaian seperti laki-laki, suaranya sengaja diangkat seperti laki-laki. La haula wa la quwata illa billah. Adab yang ketiga, memulai dengan sebelah kanan. Sebagaimana disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'ni kulli. Atau fi sya'ni kullihi. Nabi SAW membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Kemudian yang keempat, memulai dengan doa. Dan ini yang tadi sudah kita sebutkan doa-doanya ya. Doa pakai baju secara baru atau lama, baju lama, atau pakai baju baru, atau mendoakan orang lain yang pakai baju baru, atau juga berdoa pada saat menanggalkan baju. Sudah kita pelajari tadi. Ini termasuk adabnya. Jadi tadi kita belajar salah satu adab, tapi ini saya lengkapkan semua adab-adab supaya kita sekaligus punya ilmunya ya. Jadi baca doa. Dan juga bisa kita tambahkan dari doa-doa tadi, baca bismillah. Karena secara umum sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Kecuali kalau pakaian itu standar, muslim dan fakir.
orang kafir pakai, kayak kemeja misalnya kan gitu, itu kan umum, celana panjang. Laki-laki apa? Bukan maksud saya Muslim atau kafir sama biasa pakai. Cuma memang ada yang kayak pakaian-pakaian khas orang kafir kelihatan. Artinya kalau orang pakai, orang tahu ini pakaian orang kafir gitu. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabba biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum maka seolah-olah dia kaum itu. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan ini sudah umum tentunya yang merupakan khasnya orang kafir. Ya. Termasuk di sini juga dandanan-dandanannya orang kafir ya. Jadi usahakan dihindari semaksimal mungkin. Yang keenam, bukan baju syuhrah. Syuhrah itu kayak baju yang ketenaran ya. Atau mungkin bisa membuat orang menilai negatif lah akhirnya. Belanja daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya mungkin karena warnanya terlalu terang atau mungkin dia pakai memang untuk sombong-sombongan dan segala macam gitu. Rasulullah SAW bersabda, "Man labisa thawba syuhrati fid dunya, man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahu Allahu thawba madhallatin yawmal qiyamah." Siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian hina pada hari kiamat. Asy-Syaukani menjelaskan, wal haditsu yadullu ala tahrim laisa wal haditsu yadullu ala tahrim libsu thawbi syuhra. Hadits ini jelas menunjukkan tentang keharaman menggunakan baju yang syuhra. Wa laisa hadzal hadits mukhtassan bi nafsi thiyab. Dan hadis ini tidak melarang suatu jenis pakaian tertentu. Bal qad yahsul dzalika liman yalbus thawban yukhalifu malbusun nasi minal fuqara liyaraun nas fayata'ajjabu min libasi wa ya'taqiduhu. Namun efek yang terjadi ketika memakai suatu pakaian tertentu yang berbeda dengan keumuman masyarakat yang miskin, sehingga yang memakai pakaian tersebut dikagumi orang-orang, atau mungkin tidak umum lah orang pakai karena warnanya terlalu menyolok dan segala macam, atau memang untuk sombong-sombongan sengaja pakai baju yang wah dia sudah tahu dia mau ketemu orang miskin, dia pakai baju yang gimana sih sangat mungkin terlalu berlebihan lah ya, berlebihan, sehingga ia membuat orang-orang miskin itu malah merasa makin terhina atau sengaja menganggap remeh mereka dan segala macam gitu. Qala Ibnu Ruslan, dan Ibnu Ruslan juga berkata, wa idza kana libsu li qasdil ishtihari fin nas, kalau seandainya pakaian yang dipakai dengan niat agar tenar di tengah masyarakat, fala farqa baina rafi'i thiyabi wa wadhi'aha, maka tidak ada perbedaan. Kalau seandainya pakaian itu dipakai dengan niat agar tenar dengan masyarakat, maka bukan perkaranya apakah pakaian itu sangat bagus atau sangat jelek. Ya. Wal muwafiq limalbusin nasi wal mukhalif lianna tahrim yaduru ma'al ishtihar. Atau bukan karena sesuai dengan budaya masyarakat atau tidak, karena pengharaman itu adalah menimbulkan efek ketenaran. Jadi dia masalah ketenaran lah di sini. Kalau kita tambahkan untuk poin selanjutnya ya, saya bisa bahasakan mungkin poin yang ke 7 ya, yaitu menutup aurat. Dan ini penting, tidak kalah penting dalam adabnya, harus bisa menutup aurat. Dan aurat laki-laki itu minimal dari pusar perut sampai ke lutut. Tapi adabnya ditutup maksimal. Karena Nabi SAW mencontohkan dari pundak tertutup ya. Bahkan kadang-kadang beliau menggunakan tutup kepala SAW yang kelihatan bagian wajah. Kepala juga sering kan Nabi SAW melihatkan rambutnya segala macam. Kalau laki-laki, intinya laki-laki itu dari pusar sampai dari pusar sampai lutut. Tapi lebih baik dia menjaga lebih rapi lagi, ditutup segala macam. Mungkin lengan pendek bisa, tapi lengan panjang juga boleh.
tidak boleh di atas lututnya lah, pakai kayak celana pendek, jalan-jalan di mana-mana gitu kan. Termasuk juga di sini menutup aurat adalah jangan sampai membentuk aurat itu. Jadi misalnya Anda pakai celana atau pakai baju yang ketat sekali sehingga membuat terbentuk dan orang tahu seperti itu bentuk pahanya dan segala macam. Nah, itu juga termasuk dalam masalah ini. Begitu juga dengan perempuan. Harusnya dia menutup auratnya, hanya dibolehkan dibuka hanya wajah dan telapak tangan. Selain daripada itu tidak boleh. Nah, ini penting untuk digarisbawahi ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam masalah ini, kalau kita bicara wanita misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin. Jadi potongan ayat ini jangan dipotong-potong ya, karena sebagian orang mengatakan, oh ini khusus untuk istri-istri Nabi. Allah mengatakan dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kita berharap tentunya jangan sampai ada di antara muslim yang menganggap masalah ini. Tentu saya tidak tahu kalau ada yang hadir sini di antara muslim yang belum tutup hijab. Tapi teman-teman perempuan, kalau masih ada di antara Anda yang masih ragu pakai hijab, perhatikan ini surah Al-Ahzab ayat 59. Di antara hikmah, tentu Allah SWT perintahkan kalau Anda lakukan Anda dapat pahala. Tapi di antara hikmah supaya kenapa Anda disuruh berhijab? Ya, pakai jilbab, tutup aurat, pakai baju yang mungkin tertutup sampai ke kaki segala macam itu. Kenapa? Dikatakan di sini, ya, dikatakan karena itu mereka tidak diganggu. Zalika ya adna ayyurafna fala yu'zain. Demikian itu agar mereka mudah dikenal. Oh ini muslimah, karena pakainya muslimah semua tertutup kan gitu. Jadi kalau ada orang wanita kafir yang kita datangkan lalu kita pakaiin dia jilbab misalnya, lalu lewat perempuan kafir yang lain kita tanya itu agama apa, dia spontan akan bilang muslimah. Dia tahu tuh jilbab, dia tahu itu pakai baju lengan panjang atau gamis itu adalah baju muslimah. Mereka tahu itu, bahkan dijual di pasar-pasar busana muslim gitu kan. Karena itu khusus memang. Dan Allah SWT mengatakan itu supaya mereka dikenal, oh ini muslim, kita tahu gitu. Dan juga supaya mereka tidak diganggu. Oh, Anda pakai jilbab besar, apalagi kalau sampai pakai cadar, siapa yang mau ganggu gitu? Dan apa yang mau diganggukan? Mungkin orang juga yang mau mengganggu berpikir kalau dia apalagi pakai cadar, ini orang cantik gak sih kalau mau diperkosa misalnya? Tapi kalau dasarnya memang dia terbuka dan segala macam itu kan akan luar biasa mengundang. Ya. Sampai kata ulama, kalau ada perempuan ya, dia bertutup hijab dengan rapi, dengan bagus, kemudian dianya diganggu oleh orang pun sampai diperkosa dan dia berusaha membela diri, dia dapat pahala, yang memperkosa dapat dosa. Tapi kalau ada perempuan sengaja memang mengundang syahwat laki-laki sampai dia diganggu dan diperkosa, dua-duanya dapat dosa, karena ini dosa menggoda, ini dosa yang sudah tergoda melakukan pemerkosaan. Ulama Hanbaliyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwasanya ayat tadi dalam surah Al-Ahzab ya, ayat 59 dan ada juga surah An-Nur ayat 31 ya. Ini belum kita baca. Surah An-Nur ayat 31 itu bunyinya begini. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka para wanita muslimah agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ulama Hanbaliyah, Hanabila, pengikut Imam Ahmad dan Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ayat di atas menunjukkan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi cuma ini pendapat mereka. Mengatakan semua harus ditutup termasuk wajahnya dengan cadar, yang satu yang itu Syafi'i, mazhab Syafi'i dan Hanbali. Yang Indonesia kita mayoritas Syafi'iyah sebenarnya. Sementara Malikiyah dan Hanafiyah
Itu yang mengatakan wajah dan telapak tangan tidak masuk, boleh dibuka. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya anna Asma binti Abi Bakar dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun riqaqun fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abi Bakar ini iparnya Nabi ya, saudarinya Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in, pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan bersabda. Dan beliau berkata, Qal, ya Asma'u, innal mar'ata idha balagatil mahidha lam tasluh ayyura minha illa hadha wa asyara ila wajhi wa kafai. Hai Asma, sungguhnya seorang wanita jika sudah haid, sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Lalu beliau menunjukkan kedua telapak wajah dan telapak tangannya. Jadi seperti itu kurang lebih. Ini pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Ya. Sementara Syafi'i dan Hanabilah justru mengatakan seluruh tubuh, seperti itulah. Dan menampakkan aurat dengan sengaja termasuk tabarruj. Dosa yang dilarang gitu, yang berdosa. Sehingga ia merupakan dosa besar, dan Rasulullah SAW bersabda tentang Umaymah bintu Ruqayyah radhiyallahu anha, ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'a. Aku membaiatmu, menerima, dia memberikan janji setia kepada Nabi SAW. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, aku terima pembaiatmu, janji setiamu. Nah, di awal-awal Islam mereka membaiat Nabi SAW. Ubayyuki, kata Nabi SAW, aku terima baiatmu. Ala alla tusyriki billahi syai'an, agar kamu tidak berbuat syirik kepada Allah. Wala tasriki, dan jangan kau mencuri. Wala tazni, dan jangan kau berzina. Wala taktulina waladaki, dan jangan kau membunuh anakmu. Wala ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlaiki, dan jangan sampai kamu ya memperlihatkan atau melakukan ya membuat fitnah, tuduhan palsu lah ya, seperti itu. Wala tanuhi, dan jangan kamu meratap. Wala tabarruji tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan lagi kamu bertabarruj, memamer-mamer aurat seperti keadaan jahiliyah dulu. Hadis riwayat Ahmad ya. Jadi ini termasuk yang ditekankan sekali agar jangan sampai terjadi pelanggaran teman-teman sekalian ya. Jadi hati-hati juga. Dan ini juga banyak orang subhanallah wanita menggunakan jilbab tapi dia memodel-model jilbabnya sampai lebih fitnah daripada rambut. Ya, saya pernah ditanyakan masalah itu dan saya lihat sepintas gitu ya, ada beberapa foto tapi langsung kita alihkan, cuma lihat, cuma yang penting sudah tahu oh ternyata model jilbabnya seperti ini. Jadi jilbab itu dililit-lilit, jadi kayak model rambut gitu, persis kayak rambut, bahkan lebih besar fitnah dari rambut. Ditambah lagi dengan pakaian baju yang ketat dan segala macam ini, maka tambah besar fitnahnya, gitu kan? Sementara tujuan daripada penggunaan pakaian itu adalah supaya jelas jangan sampai ada terlihat auratnya sehingga terganggulah ya orang-orang yang melihatnya. Kita tutup teman-teman sekalian, saya mengingatkan kalau misalnya masih ada yang berpikir untuk belum pakai tutup aurat ya, renungi hadis ini, mudah-mudahan Anda bisa tergerak hatinya untuk mengikuti perintah Allah SWT, dan cukuplah untuk terbuka aurat selama ini, karena kata Nabi SAW, sinfani min ahli nari lam arahuma, ada dua golongan dari ahli neraka, dari umatku dari ahli neraka yang belum aku lihat. Maksudnya di zaman Nabi tidak terlihat itu, tapi ternyata ada di umat ini. Kata beliau, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Sekelompok orang, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang-orang. Kemudian yang kedua, saksi bahasan kita ini, wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna riha la yujad min masirati kada wa kada.
Ini golongan kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini yang saya bilang tadi ya. Jadi termasuk terbukanya aurat itu kalau orang pakai baju terlalu ketat sehingga akhirnya membuat apa? Tetap seperti dia tidak pakai baju. Bahkan fitnahnya lebih besar. Mungkin kalau dia pakai celana ketat itu orang cuma tahu warnanya misalnya biru atau merah atau apalah hijau dan segala macam. Tapi orang sudah tahu bentuk lengkukan pahanya begini, lututnya begini, petisnya begini, karena terbentuk gitu. Nah ini yang dikatakan Nabi SAW. Golongan ahli neraka yang kedua adalah perempuan yang mereka berpakaian tapi telanjang. Bagaimana maksudnya berpakaian telanjang? Ya seperti ini. Atau pakai terlalu tipis, gitu kan? Terbuka semua. Mereka berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka itu tidak masuk surga dan tidak akan mencium wanginya, walaupun wanginya surga tercium sejarak atau sejauh jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Imam Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kasiyatun ariyat qad fussira qawluhu bi annahunna yalbasna albisata qasirah. Para ulama menjelaskan, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, para ulama menjelaskan wanita yang berpakaian tapi telanjang maksudnya kasiyatun ariyat adalah wanita yang menggunakan pakaian pendek yang tidak menutup auratnya. La tastiri ma yujibu satruhu min al-aura. Jadi dia tidak menutupi apa yang wajib ditutupi dari aurat itu sendiri. Wa fassara bi annahunna yalbasna albisata khafifatan la tamna'u min ru'yati ma wara'aha min bashratil mar'a. Dan juga sebagian ulama menafsirkan mereka menggunakan pakaian yang tipis yang tidak menghalangi terlihatnya apa yang ada di balik kulit wanita tersebut. Wa fassarat, dan juga ada yang menafsirkannya bi an yalbasna malabisa diqah atau dayiqah fahiya satiratun 'anir ru'ya lakinnaha mubdiyatun limafatin. Dan juga ada sebagian menafsirkan mereka yang menggunakan pakaian ketat yang menutupi aurat namun memperlihatkan lekuk tubuh wanita yang membuat fitnah. Jadi ini yang dimaksudkan dalam masalah ini tentunya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa ambil pelajaran dari apa yang kami sampaikan ini, walaupun sebenarnya masih ada juga poin yang berhubungan dengan masalah laki-laki dalam adab pakaian. Ini cukup panjang lebar ya. Seperti misalnya perlu digarisbawahi, laki-laki itu selain tadi yang sudah kita sampaikan, ada tambahan tidak boleh menggunakan emas ya. Ini khusus perempuan boleh, laki-laki tidak boleh, karena Nabi SAW mengatakan ahallad-dhahabu wal harira di inathi ummati wa hurrima ala dhukuriha. Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari kalangan umatku dan diharamkan bagi laki-lakinya. Ya, karena seperti sebuah ketenaran laki-laki kalau pakai ya emas itu. Ya, mirip juga dengan sutra sebagaimana dalam hadis dikatakan ini ya. Ada riwayat lain kata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah wa in dakhala al jannata labisahu ahlul jannah wa lam yalbashu huwa. Barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia dan tidak sempat taubat, bagi laki-laki ya, dia tidak akan memakainya di akhirat. Walaupun ia masuk surga dan penduduk surga yang lain memakainya, namun dia tidak memakainya. Hadis riwayat Ibn Hibban dan disahihkan oleh Al-Aini dalam Nakhabul Afkar. Ya. Jadi ini poin juga yang perlu digarisbawahi bagi laki-laki tentunya ya dalam adab pakaian, dan cukup banyak tentu yang berhubungan dengan masalah adab pakaian ini teman-teman sekalian yang harus diperhatikan bagi kita. Dan semoga apa yang kita bahas ini sudah bisa bermanfaat buat kita insya Allah.